Ya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, monggo sareng-sareng selalu mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat wa salam selalu ditujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu mencontoh apa yang telah beliau berikan, termasuk masalah ibadah sholat. Ya. Dan hari ini kita akan mengkaji masalah fikih sholat berjamaah. Saya awali dengan satu wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib yang dulu juga pernah saya sampaikan. Ya Ali, salah satun la tuakhiruhunna. Wahai Ali, ada 3 hal yang tidak boleh kamu akhirkan, artinya harus disegerakan, enggak boleh ditunda-tunda. Yang pertama kata beliau, as-sholatu iza atat. Sholat kalau sudah manjing wekdalipun segera laksanakan. Kemudian datangi masjid untuk berjamaah. Yang kedua, al-janazatu iza hadarat. Jenazah nek sampun cemepak segera diramut, diadusi, dikafani, disolati, kemudian digotong dilebono ten alam barzah, dikubur. Ya. Jangan ditunda-tunda engkang-engkang ngenteni dulure sing ndek Amerika, gak teko-teko. Iso tertunda. Yang ketiga, wal mar'atu iza wajadat kufuan. Perempuan kalau sudah menemukan jodohnya, maka segera dinikahkan. Jangan ditunda-tunda. Mumpung ada jodoh, ya wong tuane ndang setuju, nek ditunda-tunda makin dadi wirangi orang tua karena hubungan anak saya kan luar biasa, ngoten nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, baik yang pertama tadi adalah as-sholatu iza atat. Salat nalikane sampun manjing wekdalipun segera laksanakan. Datangi masjid untuk sama-sama berjamaah. Nah, para ulama atau para fuqaha itu sepakat bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnatun mu'akadatun. Sunnah yang ditekankan. Tetapi Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu ain, wajib. Nah, Masya Allah, bagi laki-laki. Makanya kemudian ada daerah-daerah tertentu yang bermadzhab Hanafi itu, misalkan di Afghanistan, di Pakistan itu bagi di Suriah, ya, itu bagi laki-laki yang tidak ikut berjamaah sholat tanpa ada uzur, ya dipecut, digepuk atau dicambuk 10 sampai 80 kali cambukan tergantung ya kondisi orang tersebut. Sehingga kita lihat di tempat-tempat yang bermadzhab Hanafi itu masjid itu mesti penuh karena hukumnya wajib. Ya. Coba kalau misalkan Indonesia ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, wah iso-iso semua masjid pasti penuh karena hukumnya wajib. Nah, jamaah rahimahullah, bagaimana keutamaan orang sholat berjamaah itu? Banyak sekali keutamaannya. Misalkan hadis dari Abdullah bin Umar, bila kanjeng Nabi dawuh, sholatul jamaati afdhalu min sholati fardhi bisab'in wa isrina darajah. Muttafaqun alaih. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 1:27 derajat. Atau sipun kalau kita ini enggak mendatang sholat berjamaah, eman karena dapat pahala berapa? 27 derajat. Sehingga di masjid, ada di musala itu ada nasyid untuk memotivasi warga sekitar supaya datang berjamaah. Gimana nasyidnya?
muslimin muslimat monggo jamaah salat. Terus ganjaranipun 17 derajat kangge sangu benjing dinten kiamat supados kita slamet donya akhirat. 17 derajat Pak ya, dimbangi satu di rumah saja, Masya Allah. Makanya eman kalau kita ini enggak sholat berjamaah. Ada seorang ulama salaf, suatu ketika dia ini didatangi oleh teman lamanya. Karena lama enggak ketemu, asik ngobrol, terlewatlah sholat isya. Ya. Kemudian dia ingat, subhanallah, ini sudah mancing isya. Ternyata kita masih asik ngobrol. Kemudian ternyata jamaah masjid sudah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah. Dia mencari di kota Baghdad itu, mulai dari timur ke barat, selatan ke utara, mencari masjid yang masih ada sholat berjamaah. Ternyata sudah selesai semua. Akhirnya dia pun pulang dan menangis. Bayangkan, kalau dia sholat sendirian hanya dapat 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Akhirnya dia pun berijtihad sholat isya berapa kali? 17 kali supaya mendapatkan pahala 27 derajat. Tapi itu mboten langsar ya, siji. Karena kecapean sholat, maka dia pun tertidur di tempat sholatnya itu, di rumah. Tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan teman-teman jamaahnya, menunggang kuda, dan dia pun juga menunggang kuda. Balapan, ternyata kudanya teman-temannya itu lebih kenceng di depan, dan dia nggak mampu mengejarnya. Dia pacu kudanya, tidak mampu mengejar kuda teman-temannya itu. Hingga sampai finish, dia pun bertanya, kenapa kuda saya nggak bisa mengejar kuda kamu sekalian? Mereka mengatakan, nahnu nusolli jama'atin fil masjid wa antum fil bait. Kami ini tadi itu sholat berjamaah di masjid, sedangkan kamu di rumah sendirian. Atau sipun siji banding 17 gak nyucuk, gak mampu jamaah. Makanya usahakan kita ini sholat berjamaah. Ada seorang laki-laki, rajulun a'ma, laki-laki buta matanya, datang kepada Nabi, minta rukhsah, minta keringanan supados boten hadir sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Ya Rasulullah, laisa li rajulun yakudunal masjid. Kanjeng Nabi, kula niki mboten kagungan teman yang sak kala-kala bisa nuntun saya ke masjid. Ya, saya kan buta mata saya. Maka izinkan saya tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Awalnya Rasulullah itu mengizinkan, ya nggak apa-apa, ya karena dia punya keringanan itu tadi. Tapi kemudian Rasul balik mana dengan mengatakan, hal sami'ta nida, apakah kamu itu mendengar suara azan? Naam, dengar saya itu. Apa kata Rasulullah? Atiha walau bisahfin. Datangilah sholat berjamaah itu walaupun dengan cara merangkak. Oh, subhanallah. Lah kita ini kan sik tahis, meripat lengkap, kaki juga meskipun asam mulai ya sik iso mlaku. Nah, linu ya sik iso mlaku. Ya, makanya kadang-kadang kita ini eman kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Baik, banyak hadisnya berkait dengan motivasi sholat berjamaah di masjid. Nah, bagaimana perempuan? Ya, perempuan, jemaah rahimakumullah, hukum asalnya adalah lebih utama sholat di rumah. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan banyak keutamaan, maka dia boleh minta izin kepada walinya atau mahramnya untuk datang ke masjid. Mahramnya, walinya, kalau ada istrinya itu minta izin ke masjid, tidak boleh ditolak. Kenapa? Rasul mengatakan, la tamna'u ima aulal masjid. Jangan kamu cegah perempuan-perempuan itu datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, izin dulu Bu ke suami, atau sama-sama bareng dengan suami berangkat ke masjid. Loh Ustaz, kalau misalkan saya di rumah, yang lebih utama,
kan nggak dapat berjamaah. Para ulama sepakat perempuan itu meskipun dia di rumah sendirian dapat pahala berjamaah. Ya, karena memang lebih utama di rumah. Namun demikian jamaah rahimahumullah, hadirnya perempuan ke masjid itu syaratnya yang pertama ya, tidak boleh timbul fitnah. Ya. Syuhudul jama'atul mar'ati bisyartin, ya, hadirnya jamaah perempuan dengan syarat ayatajabanna ma yusil syahwata wa ilal fitnah. Jangan sampai menimbulkan syahwat dan menimbulkan fitnah. Wong kabehnya Masjid Al Hidayah bibirane ya sing ndukur abang sing ngisor biru. Kabehnya yang masjid, apa bibiran, tak apa-apa. Wedaan apa? 3 cm. Ya, padahal umure wis 5, 3 cm koyo enom. Minyak wangi ngoten. Tuku setas tuku langsung tek sak dikei kabeh. Itu namanya menimbulkan syahwat. Masakno ngimami gak khusyuk. Ambune sapa kok wangi masyaallah. Wangi ayu paling iki. Dipan ditoleh wis tuwek ya. Timbul fitnah. Atau menimbulkan syahwat. Nah, ini enggak boleh jamaah rahimahumullah. Ya. Maka kalau perempuan datang ke masjid dengan berharap keutamaan, kita lihat hadisnya. Ya. Wadzalika annahu idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Jadi kalau ada orang, baik laki-laki maupun perempuan, dia di rumah sudah berwudu, terus sunahnya kalau pergi ke masjid, wudunya di rumah. Jangan di masjid atau di mushola, di rumah. Summa kharaja ilal masjid. Kemudian dia keluar ke masjid. La yakhrujuhu illa shalah. Tidaklah dia keluar dari tempat tinggalnya kecuali niatnya untuk sholat. Dan pundi jeng dan masjid. Lapo sholat. Sik jam 5 jeng. Maghrib kan jam 5:30 misalkan. Boten napa-napa kula tak maca Quran di masjid. Niatnya ke masjid untuk apa? Sholat. Nah di Kang, nang masjid lapo sholat. Kurang sak jam gak apa-apa wis. Kene Kang mampir Kang ngopi dhisik. Enggak, nang masjid sholat. Maka kata Rasulullah, lam yahdu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajatun. Tidaklah dia itu melangkah dengan satu langkah kecuali Allah akan angkat derajatnya itu dalam setiap langkahnya itu. Subhanallah. Jadi kita melangkahi jamaah, setiap langkah kita itu Allah akan angkat derajat kita. Kemudian wa khutta anhu biha khati'atahu, dan Allah juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Dari tempat tinggal kita menuju ke Masjid Al Hidayah, berapa jarak langkah kita? Sebegitulah banyaknya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, nek omahe gur pinggir musala telung jangkai yo. Ya oleh titik, nggih. Nek kepengin akeh ya apa? Muter dhisik nang alun-alun. Ya. Nggih. Fa iza shalat, ya, kemudian dia sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Ketika dia sholat, masuk ke masjid, kemudian dia sholat, maka selama itulah malaikat akan selalu mendoakan dia. Madama fi musholah, malam yahdus. Selama dia di musholah, di masjid, selama dia tidak batal, maka malaikat mendoakan dia. Subhanallah jamaah. Apa doa malaikat? Allahumma rahamhu, duh Gusti Allah, rahmatilah dia. Ya, rahmatilah dia. Itu malaikat mendoakan kita. Makanya istimewa orang itu kalau dari tempat tinggalnya datang ke masjid untuk apa? Sholat. Ya. Nanti kan yang masjid lapo, rasan-rasan, nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Baik. Sekarang di dalam berjamaah itu ada 2 komponen utama. Ada imam, ada makmum. Imam dan makmum ini harus sama-sama berkolaborasi. Artosipun
saling memahami, sehingga wujubu mutabatil imam wa hurmatu musabaqati. Wajibnya makmum mengikuti imam dan haramnya makmum itu mendahului imam atau barengi imam, nggak boleh. Ya, jadi makmum wajib mengikuti imam. Kita lihat hadis dari Abu Hurairah. Bila kanjeng Nabi dawuh, innama ju'ilal imam liyu'tama bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Kamu jangan menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Fala tukabbiru hatta yukabbiru. Kalau imam takbir, maka kamu bertakbir. Jangan kamu takbir sebelum imam itu selesai takbir. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu rukuk, maka rukuklah kamu. Fala tarka'u hatta yarka'a. Kamu jangan rukuk sebelum imam itu rukuk. Allahu Akbar, rukuk baru makmumnya ikut rukuk. Allahu Akbar. Wa idza qama sami Allahu liman hamidah. Kalau imam berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Nah, makmumnya kemudian mengatakan rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasajadu fala tasjud hatta yasjuda. Fala tasjudu hatta yasjuda. Kalau imam ini sujud, maka sujudlah kamu sekalian. Kamu jangan sujud sebelum imam itu sujud. Dados dari i'tidal ke sujud itu imam lebih dahulu. Allahu Akbar, ketika imam sudah sujud, baru makmumnya ikut bergerak sujud. Enggak boleh barengi. Ya, enggak boleh barengi. Jelas hadisnya, fala tasjudu hatta yasjuda. Kamu jangan ikut sujud sebelum imam itu sujud. Kemudian wa idza quri'al Qur'an fasma'u wa ansitu. Kalau imam membaca Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, itu ya, begini. Jadi intinya makmum mengikuti imam. Nah, sekarang bagaimanakah bacaan makmum terhadap imam dalam salat berjamaah? Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa rentetan surat itu ada yang namanya membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Quran. Itu hukumnya wajib. Membaca Al-Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya batal. La sholata liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah bagian dari rukun sholat dan wajib dibaca. Nah, bagaimana kalau sekarang kita sholat berjamaah? Sholat berjamaah ada dua macam. Ada sholat yang jahriyah, dikeraskan bacaannya, seperti sholat maghrib rakaat pertama dan kedua, sholat isya rakaat pertama dan kedua ini dikeraskan, sholat subuh dikeraskan. Yang kedua sholat sirriyah, dipelankan, tidak dikeraskan, seperti sholat zuhur, sholat asar, atau rakaat ketiga sholat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat sholat isya. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sholatnya itu berjamaah dalam posisi sholat jahriyah dikeraskan, maka makmum cukup mendengarkan bacaannya imam. Apa dalilnya? Ya. Tadi iza quri'atul Qur'anu fasma'u lahu wa ansitu. Kalau imam itu membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, maka cukup kamu diam dan dengarkan. Kalau tidak selesai, misalkan kita ini masbuknya itu ya belum sempurna membaca Al-Fatihahnya atau Al-Fatihah ketinggalan, maka bacaannya imam sudah mencakup bacaannya makmum. Sedangkan Imam Syafi'i
ya dalam mazhabnya mengatakan bahwa tetap baik dalam posisi sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Nah, dibacanya itu setelah imam membaca Al-Fatihah. Jadi posisi membaca makmum Al-Fatihah itu setelah imam membaca Al-Fatihah. Karena ada hadis Nabi seperti ketika Rasulullah itu sholat subuh, ya, ketika beliau membaca Al-Fatihah, ada makmum juga membaca Al-Fatihah. Rasul dengar. Kemudian setelah selesai Rasul mengatakan, siapa tadi yang di belakang saya membaca Al-Fatihah? Saya, Rasulullah. La taf'alu, dan kamu lakukan. Nah, jadi di sini para ulama beristidlal mengambil dalil bahwa Al-Fatihah dibaca ketika imam membaca surat. Karena membaca surat hukumnya sunnah, tidak wajib. Dengan Al-Fatihah hukumnya wajib. Jadi monggo jenengan bisa memilih pendapat jumhur ulama yang makmum cukup mendengarkan bacaannya imam, atau pendapatnya Imam Syafi'i, makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau misalkan bacanya Al-Fatihah nggak selesai, imam sudah rukuk, jangan diteruskan, ikut rukuk. Ya, nah sama teruskan, iso-iso imamnya wis sujud, jangan kayak mari Al-Fatihah. Ya, maka ikutlah rukuk meskipun bacaan Al-Fatihah kita belum selesai. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, ya, fa inna qira'atul imam lau qira'atu. Karena bacanya imam sudah mencakup bacanya makmum. Itu tentang wajibnya makmum mengikuti imam. Nah, dan jemaah rahimakumullah, ada beberapa masalah ketika kita setelah berjamaah. Yang pertama, siapakah yang berhak menjadi imam dalam salat berjamaah itu? Yang jelas, kata Rasulullah, bahwa iza kanu salasah, kalau ada 3 orang, falya'umuhum ahadu, pilih salah di antara mereka untuk menjadi imam. Meskipun keberadaan imam itu sebuah keniscayaan. Maka wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum bil Qur'an. Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang mungkin hafalannya banyak dengan Al-Qur'an. Kalau misalkan wa in kanu sawa'an bil qira'ah, kalau misalkan 5 orang ini apik-apik bacaannya, ya, a'lamuhum bisunnah, yang paling alim dengan sunnah. Ya, mungkin dari 5 orang itu sapa sing koyo jenggoten. Nah, ternyata ada 3 orang yang jenggoten. Nah, wah, siapa ini? Kemudian wa aksruhum sinnah. Ya, kalau misalkan 3 orang itu jenggoten kabeh, apik semuanya, yang paling tua di antara mereka yang kita pilih. Nah, itu ya. Jadi ada 3 kriteria untuk jadi imam di hadis ini. Yang pertama, orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua, orang yang paling alim dalam sunnahnya. Yang ketiga, orang yang umurnya yang paling banyak. Jamaah rahimahullah. Nah, imam ini kunci utama diterimanya sholat berjamaah. Itu imam. Hati-hati. Maka takmir masjid atau musholah itu wajib memilih imam yang baik, yang disenangi oleh makmumnya. Nek ono imam makmumnya gak seneng, masya Allah, itu musibah dalam berjamaah. Ya, musibah. Kenapa musibahnya? Nah, nanti pahala sholat kita ini nggak akan sampai ke langit, walaupun hanya sejengkal. Hati-hati. Kita lihat hadisnya. Hadis dari Ibnu Abbas. Ya. Salah satu la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron. Ada 3 kondisi, ya. Salat mereka itu tidak diangkat ke langit walaupun hanya sejengkal. Tuh. Ya, apa ini?
Ya, sembahyang sholat kita enggak sampai ke langit walaupun sejengkal. Yang pertama kata Rasulullah, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang dia itu ngimami satu kaum, makmumnya benci semuanya. Tak senang. Mungkin bacaannya enggak enak. Ya. Orang fasih misalkan, atau kelakuannya gak karu-karuan akalnya, sehingga makmumnya gak kepai lah jadi imam, gak cocok, kepeksan. Nah, kepeksan jamaah, maka sholat kita gak akan sampai ke langit pahalanya. Hati-hati. Maka takmir masjid wajib mencari imam sing disenengi makmum. Yang kedua, sholatnya sing gak sampai ke langit, ini Bu, wis panjenengan iki. Wa mra'atun batat wa zawjuha alias syakhitun. Seorang istri yang dia itu bermalam dengan suaminya, posisi suaminya itu jengkel, nesu dengan istrinya. Nesu. Iki nek wong wedok enggak ndang njaluk sepuro kepada suaminya, salate pada malam hari itu tidak akan sampai ke langit. Gimana contohnya? Ayo, mulai kerja, mulai pagi sampai sore pegel, terus ngaji yang mesti hidayah. Mari semuanya bisa mulai ngomong ibu, aku menunggu ngelembur, sama ngeno kopi ya, cek aku bisa ngerjakan tugas. Gak kiri kono lho Mas, wis sikil lho. Ono kok kopi ini bisa cemar pada pawon ngomong ae lho. Ngoten niku nek suami jengkel jenengan enggak segera njaluk sepuro, masyaallah Bu. Salat jenengan enggak akan naik ke langit, masyaallah. Lah memang ya kodrate wong wedok niku nyervis wong lanang. Ngoten. Ini kodrate punan niku. Ibadah yang jenengan itu kan laki-laki. Kenapa demikian? Surga istri di mana? Di suami. Di surga jenengan itu di suami. Bukan di orang tua panjenengan, di suami panjenengan. Makanya ramutan surga itu sebaik mungkin. Mas, ngesaken nopo jenengan? Kopi, nopo susu, nopo banyu petak. Kafe cepat kene wis yo dikekno. Napa malih? Mie ayam napa mie goreng kula damelaken. Masyaallah. Ngono nek suami bunga atine ya Allah. Mening jenengan diparingi sangkatan jenengan. Ngoten Bu nggih? Nggih. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, ada dua orang beriman yang gak wawu, ya gegeran gak wawu. Itu kalau belum minta maaf kedua-duanya, sholatnya gak akan sampai ke langit. Ya. Ono dikini gak wawu, hati-hati, hati-hati. Rawahi Ibnu Majah, isnaduhu hasan. Hadis dari Ibnu Majah, sanadnya itu baik. Ini jamaah, makanya intinya dalam berjamaah cari imam yang baik, yang disenangi oleh makmumnya. Ya. Bahkan kalau misalkan kita nyemanggakno orang lain, monggo Pak jenengan jadi imam. Padahal jenengan lebih fasih bacaannya daripada orang yang jenengan semanggakno itu. Jenengan berdosa. Berdosa jenengan. Karena jenengan lebih layak jadi imam, ternyata nyumbangkan orang yang belum tentu dia itu layak jadi imam. Berdosa jenengan. Ya, enggak boleh. Sebab dalam kaidah disebutkan ya al-isaru fil ibadah haram. Ya. Mendahulukan orang dalam hal ibadah itu hukumnya haram. Kalau kita ini mampu dan lebih baik insya Allah, maka jenengan jadi imam. Ya. Ternyata ketika jangan menyumbangkan orang, bacanya gak karu-karuan, jangan berdosa jangan. Ya, karena menyumbangkan orang yang bacaan Qur'annya tidak baik. Baik. Masalah berikutnya. Bagaimanakah posisi jamaah
antara laki-laki dan perempuan. Berbeda jamaah. Kalau jamaah laki-laki atau imamnya laki-laki, maka posisinya imam di depan, makmum di belakang, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini. Tetapi kalau imamnya sama-sama perempuan, imamnya perempuan, makmumnya perempuan, maka posisi jamaahnya sejajar. Ya, kita lihat hadisnya. Kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'umun nisa. Aisyah itu suatu ketika ngimami perempuan-perempuan. Ya. Waya takifu ma'huna fi shaf. Beliau berdiri bersama makmum satu shaf sejajar. Wa kanat Ummu Salamah tafal zalika. Ummu Salamah juga demikian. Atasipun dalam fikih disebutkan kalau imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, maka posisi jamaahnya sejajar. Ngoten Bu nggih? Nah, tetapi kalau imamnya laki-laki, makmumnya itu laki-laki dan perempuan, maka di belakang. Karena kita lihat, pripun Ustaz kalau di rumah, ini misalkan di rumah, ya, mari safar, lungo, akhirnya sholat berjamaah di rumah, bapak sampai ibu, bagaimana? Kalau suami istri, maka sang suami di depan, yang perempuan di belakang, begini. Jadi suami ini suami, istri di belakang. Tapi kalau suami sama anak laki-laki nggak seperti ini, di samping kanan. Nah, paham ya? Kalau anak perempuan di belakang, gitu ya. Baik. Terus bagaimanakah batasan imam? Batasan imam itu laki-laki yang sudah mumayyiz itu boleh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam fikih usia itu dibagi 3 bagian. Yang pertama sobiyun, bayi, anak-anak antara 1 atau 0 tahun sampai usia 6 tahun itu sobi, anak-anak, tidak diwajibkan dalam hal syariat. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz itu antara umur 6 sampai 8 tahun. Ya, belum balik lah, belum balik. Itu mumayyiz. Ini boleh jadi imam. Yang ketiga balik, berarti udah mimpi dia. Misalnya bapaknya diklat, ibunya di omah ambek anak lanang, umur 6 tahun atau 7 tahun. Nah, bapak diklat yang Surabaya, wis udan ini, setelahnya ngomong enak, ayo berjamaah ambek ibu. Ibu jadi imam, anak lanang jadi makmum. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau anaknya sudah mumayyiz, maka anak yang mumayyiz ini kalau dia sudah bisa baca Al-Fatihah dan Al-Quran, dia bisa jadi imam. Ini utama gitu. Kita lihat hadisnya. Ya. Ada sahabat Nabi ketika itu dia ini ngimami, ya, ngimami kaumnya. Fakat sholat Amr bin Salamah di kaumi. Jadi Amr bin Salamah ini ngimami kaumnya. Subhanallah. Anak bernama Amr bin Salamah ngimami kaumnya. Walahu min umri sittun aw sab'i sanin. Umurnya 6 tahun atau 7 tahun wis ngimami kaumnya. Ya, jadi enggak apa-apa. Masih mumayyiz, belum balik, dia boleh jadi imam. Ngoten nggih? Nah, selama dia bisa baca Al-Quran, ini kasih moco ya jangan jadi imam, ya suruh ke masjid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kalau posisi berjamaah itu utama, tentu ada posisi diperbolehkan kita ini tidak hadir berjamaah, boleh. Jadi ada posisi tertentu kita ini diberikan keringanan oleh Rasulullah tidak menghadiri berjamaah. Ada 3 kondisi. Yang pertama, al-bardu awil mator, ya, dingin atau hujan deras atau ada angin, ya, ada bencana, maka kita boleh sholat di rumah, nggak datang ke masjid.
boleh, nggak apa-apa. Sehingga disunahkan kalau hujan deras, geluduk, ya, kemudian kebakaran kayak di Los Angeles, ya, kemudian suara azan, maka boleh disyariatkan muadzinnya menambahi lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ditambahi sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, salatlah kamu di tempat tinggal kamu sekalian, salatlah kamu di tempat tinggal kamu sekalian, enggak usah ke masjid karena dalam posisi ada bencana. Ya, udan dawaras ngoten niku. Ya, tapi metu ana gluduk. Metu meneh ana gluduk. Wah, enggak wani nang masjid. Nah, boleh di rumah. Yang kedua, posisi kita boleh enggak berjamaah di menika. Nah, ini hudurut tu'am. Ya, ada makanan. Ada makanan. Ya. Pas buka puasa, makanannya pun cemepak. Kumandang suara azan dan ikomat. Iki panganane wis cemepak. Ikomat. Mele mangan apa sembahyang berjamaah? Enggak sembahyang berjamaah, kentekan disikat arek cilik-cilik gak kumanan. Besok kusuk. Maka wis mangan dhisik enggak apa-apa. Nah, kita lihat hadisnya. Nah, jadi kalau kita bicara fikih ada hadisnya. Ya. Dari Ibnu Umar Rasul bersabda, "Iza kana ahadukum 'ala tu'am," kalau kamu sudah berhadapan dengan makanan, ya, nasi kebuli wis cemepak, kambing guling, ya. Fala ya'jal, ojo gopo-gopo hatta yaqdiya hajatahu min, sampai dia itu menyelesaikan hajatnya makan. Ojo gopo-gopo. Silakan makan. Wa in uqimatis shalah, walaupun salat sudah ditegakkan berjamaah. Mana jamaah? Ya, enggak usah kubu-kubu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, posisi kita boleh tidak berjamaah. Mudafa'atul ahbasain. Ngempet BAB dan ngempet BAB itu enggak boleh ketika sholat. Selesaikan dulu hajatnya. Ya, kita lihat hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah berkata, sami'tun Nabi yaqul, saya pernah mendengarkan kanjeng Nabi itu dawuh, la sholata wa huwa yudafil akhbasain. Tidak ada sholat dalam posisi dia itu ngempet dua saluran najis, yaitu depan dan belakang. Dan terus ketika jenengan itu dalam posisi kebelet, selesaikan hajatnya. Ya, meskipun sholat sudah ditegakkan. Nek dengan paksa sembahyang, Allahu Akbar, joget-joget. Joget-joget. Dari koncone pinggir. Lah, poai sembahyang joget-joget. Jadi koncone, sembahyang kalau ngomong-ngomong, diem. Sembahyang ngomong. Koncone pinggir mana? Podo ae yo ngomong yo. Ya. Nah, ini posisi orang boleh dia tidak hadir di jamaah, selesaikan dulu hajatnya. Baik, jemaah rahimahullah. Berikutnya, boleh enggak kita ini mufaraqah bil jamaah? Ini masalah juga yang sering kita temui. Jadi mufaraqah bil jamaah, kita berpisah dalam sholat berjamaah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, sebelum kita bahas itu, ya dijelaskan di sini, ya, imamatul fasik wal ma'asi. Imamnya seorang yang fasik dan ahli maksiat. Ya. Boleh enggak dia jadi imam? Ya. Orang fasik, penjahat, ya. Penjahat njupuk duit rakyat 217 triliun. Jadi imam. Wah, ya apa ini? Oleh enggak? Nah, kita lihat ada kaidah fikih disebutkan wal aslu, hukum asalnya alladzi zabailal ulama, yang dipakai pedoman oleh para ulama adalah anna kulla man shaqat salatuhu li nafsihi, bahwa siapapun
kalau dia itu secara pribadi sah sholatnya, ya, berwudu, nggak batal, nggak najis, kemudian dia sholat takbir sampai salam dan dia sah sholatnya, ya, sholat sholatu li ghairi, maka sama ketika dia sholat bersama yang lain jadi imam juga sah. Ya, jadi penjahat pun kalau ngimami kita sah sholat kita. Walakinnahum, akan tetapi jumhur ulama mengatakan karihu sholata khalfal fasik wal ma'asi. Hukumnya makruh kita ini sholat di belakang orang fasik atau ahlul ma'asi. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Bikin kita enggak khusyuk. Allahu Akbar. Loh, sing imami. Mari njupuk dhuwit pira? Wah, gak tepat jadi imam iki. Aduh, ya apa iki lah. Wis kadung ngeten iki ya apa? Maka kemudian ada fikih mengatakan jawazul mufaraqatil imam lil uzri. Boleh kita ini berlepas dari jamaah imam itu karena ada uzur. Kalau kita tidak bisa menjaga kekhusyuan kita, aduh gak tepat, aku ngerti kelakuan hari ini. Siapa ini? Terus tambah gak khusyuk, maka kita boleh pisah dalam berjamaah. Ya, pisah. Nah, kita lihat hadisnya, penjelasannya. Yajuzu liman dakhala sholatu ma'al imam ayakhruja minha bi niyatil mufaraqah. Boleh bagi seseorang ketika dia itu berjamaah dengan satu imam, kemudian dia keluar dari jamaah itu dengan niat mufaraqah, ya, pisah. Ya, wa yutimuha wahidatan. Maka dia boleh menyempurnakan sendiri, ya, pisah. Wah, ya. Dalam posisi seperti apa kita boleh pisah? Di sini disebutkan ada beberapa alasan kita boleh pisah. Yang pertama tadi, ya karena imamnya itu ya fasik atau ahli ma'asi, yang kemudian kita ini mana kita nggak nyaman, nggak khusyuk, nggak iso enak lah diimami orang seperti itu. Maka supaya sholat kita ini berkualitas kita boleh pisah. Yang kedua, iza atolal imam sholat. Ketika imam itu bacaannya panjang. Jadi ada tukang mulai pagi sampai sore dianukan, gak turu blas. Kemudian dia sholat isya berjamaah di masjid Al-Hidayah Meri. Imamnya maca Al-Baqarah. Makmume sing tukang bolak-balik ngapa ngantuk pol. Maka dia boleh mufaraqah. Ada mufaraqah. Boleh dia pisah. Gak ikut jamaah wis gak kuat, ya. Atau khudusun mardun. Baru sembuh dari sakit. Ya. Pak Heru misalkan baru opname. Mulai kepengen jamaah. Bu, aku kangen jamaah, Bu. Lho Pak, ket loro wis mari kok jamaah. Gak apa-apa aku kangen kanca-kanca nang masjid. Dilala baru masuk ke masjid sholat berjamaah. Imame dawa bacaane. Ya, gak kuat wis ngedek sikile gak kuat karena baru sembuh. Nah, maka Pak Heru boleh mufaraqah, boleh pisah. Ya wis, gak kuat aku. Ya. Atau khaufun dia imali, atau takut hartanya hilang. Ya, misalnya jenengan wudu, ya, terus berjamaah, Allahu Akbar, eluh, HP ku kali ini jeding. Nah, kan? Iki nih kadang diaman amblas iki. Maka dia boleh membatalkan sholat untuk ngambil HP-nya. Ternyata di jeding ono wong ngising. Wadah, ngenteni pisan, enggak apa-apa. Jadi dia boleh mufaraqah. Ya. Atau husulu ghalabatin naum, ya, ngantuk pol, dia boleh mufaraqah. Nah, kita lihat hadisnya. Ini, terakhir ini ya. Karena Mu'adz yusolli ma'a Rasulillah. Ini hadisnya Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz ini suatu ketika dia sholat bersama Rasulullah. Sholatul Isya, sholat Isya.
Nah, Rasul itu kalau sholat Isya itu bacanya panjang. Nah, Rasul tahu betul makmumnya ini adalah sahabat-sahabat masih muda, maka bacanya panjang. Kemudian Yai Mu'adz ini pulang ke kampung halamannya di Perumahan Meri. Suruh ngimami sholat Isya. Eling nek sholat Isya Rasul itu dawa bacaannya. Ternyata fasola mau ya. Ini Mu'adz ini sholat bersama kaumnya, faya umuhum mengimami kaumnya, dan dia membaca Baqarah, surat Al-Baqarah. Dia membaca surat Al-Baqarah. Fata'akhar rajulun fasola wahidatan. Tiba-tiba ada jamaah laki-laki mufaraqah dia, pisah. Kemudian dia sholat sendirian. Nah, pun. Setelah selesai sholat, dilapori, ngampulkan Gus Mu'adz, fulan tadi itu berjamaah dengan jenengan, tapi dia mufaraqah, dia pisah. Dia sholat sendirian, gak mau dengan panjenengan. Wah, gak tepat ini. Ini dipanggil. Faraqta minal jamaah, apa kamu tadi itu berpisah dengan jamaah ini? Nah, nafakta ya fulan, kamu munafik. Tidak munafik tadi. Ya, nafakta ya fulan, kamu itu munafik. Uang tidak munafik kan gak terima. Ya Mu'adz, mana faktur? Aku gak munafik. Ya. Enggak, kamu munafik. Kamu bisa dengan jamaah. Ini orang ini adalah tukang kebun kurma. Mulai pagi sampai sore dia meramut kurma sekian hektar. Jika dia capek, kemudian ketika dia sholat bersama Mu'adz, ternyata yang dibaca surat Al-Baqarah. Dia nggak kuat, maka dia mufaraqah. Aku laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Aku gak terima sampean nuduh aku munafik. Maka kemudian bertemu kanjeng Nabi, fa akhbarahu, dikabarkan ya Rasulullah, mulan itu tukang gini. Salat bersama Mu'adz dibaca Al-Baqarah. Kula dilana munafik pripun niki? Maka Rasul pun memanggil Mu'adz dan mengatakan, "Ya Mu'adz, afatanu anta ya Mu'adz." Wahai Mu'adz, kamu membuat fitnah saja di masyarakat. Ya, bikin fitnah kamu itu. Ya. Iqra surat kaza wa kaza. Kalau kamu ngimami sholat, di situ banyak orang yang macam-macam, baca surat ini aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, dari sini kemudian diambil ya istimbat hukum bahwa dalam posisi tertentu kita boleh mufaraqah dengan jamaah, boleh. Atau misalkan jenengan sholat, iki imamnya kok cowok pada gak karu-karuan. Allahu Akbar. Waduh. Maka jangan boleh mufaraqah. Wes gak ikut ini wes tak nyari jamaah yang lain. Nah, ngoten nggih. Di seri pertama sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza